kesehatan gratis untuk masyarakat Jawa Timur itu memungkinkan. Sudah saya hitung bahwa kebutuhan kekurangan yang UHC itu kurang lebih 790 miliar. Itu ada anggarannya di Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian kami ingin sampaikan, izin Bu Risma pasti paham bahwa setiap pelayanan kesehatan kalau memang itu dengan sekian spesialis pasti ada proses perizinannya. Hovifah dan Tri Risma hari ini berbeda pendapat soal pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur. Menurut Risma, pemerintah provinsi punya anggaran yang cukup untuk pelayanan kesehatan gratis termasuk menempatkan dokter-dokter spesialis di paling tidak minimal 5 korwil di Jawa Timur agar wilayah-wilayah terluar Jawa Timur tidak hanya mengandalkan Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Namun menurut Hovifah, untuk menempatkan dokter spesialis di wilayah kabupaten tidak bisa serta-merta karena dibutuhkan perizinan. Namun pernyataan Hovifah ini kontradiktif dengan pernyataannya ketika Hovifah menceritakan keberhasilannya memberikan bantuan operasional PAUD. Seperti diketahui, pemerintah sudah mengatur bahwa pemerintah provinsi hanya mempunyai kewenangan mengatur pendidikan tingkat SLTA dan pendidikan khusus. Sedangkan tingkat pendidikan dasar seperti SLTP termasuk SD dan PAUD menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Dan itulah sebabnya BOP PAUD dari Kementerian Pendidikan disalurkan bukan melalui provinsi melainkan langsung ke kabupaten. Maka jika Hovifah bisa melangkahi aturan memberikan intervensi ke sekolah PAUD, kenapa Hovifah tidak bisa mengintervensi bantuan dokter spesialis untuk daerah-daerah di tingkat kabupaten? Kita simak video lengkapnya. Karena pada dasarnya kami sudah memberikan BOP PAUD. Jadi sejak usia dini, Pemprov Jawa Timur sudah memberikan BOP PAUD selama ini se-Jawa Timur, tentu dengan partnership dengan kabupaten kota. Dan kedua, kami ingin menyampaikan bahwa pada periode pemerintahan kami memberikan Posda Madin karena pendidikan karakter antara lain setelah mereka selesai sekolah SD, mereka banyak yang kemudian melanjutkan sekolah Madin. Kami juga ingin menyampaikan karena untuk SMA itu dalam koordinasi kewenangan Pemprov, kami menyiapkan sekolah-sekolah yang bisa membangun karakter. Sampai di sini jelas ya? Hovifah sadar bahwa kewenangan provinsi hanya di tingkat SMA. Kami juga ingin menyampaikan karena untuk SMA itu dalam koordinasi kewenangan Pemprov. Tapi Hovifah juga mengakui memberikan intervensi sampai tingkat PAUD dan SD yang katanya dengan bekerja sama dengan kabupaten. Karena pada dasarnya kami sudah memberikan BOP PAUD. Jadi sejak usia dini, Pemprov Jawa Timur sudah memberikan BOP PAUD selama ini se-Jawa Timur, tentu dengan partnership dengan kabupaten kota. Dan kedua, kami ingin menyampaikan bahwa pada periode pemerintahan kami memberikan Posda Madin. Lalu, jika aturan di dunia pendidikan itu bisa dikondisikan oleh Hovifah, kenapa Hovifah tidak bisa mengkondisikan agar aturan perizinan dokter spesialis di kabupaten juga diatur agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal? Dan pembahasan mengenai masalah kesehatan di daerah-daerah terluar ini justru dimulai dari pertanyaan yang diangkat oleh Hovifah sendiri. Mari kita simak. Kita akan buka untuk subtema kesehatan. Baik, silakan bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu bertanya 30 detik dihitung pada saat Ibu mulai berbicara. Silakan. Kepada paslon nomor urut 3, kami mohon bisa memberikan pendapat bagaimana sebetulnya 93% kabupaten kota di Jawa Timur ini sudah universal health coverage. Tetapi bahwa tetap terjadi penumpukan dalam penggunaan alkes dan rumah sakit tertentu karena reimburse dari BPJS itu tidak semuanya sama dengan biaya operasional cost-nya. Mohon pendapatnya. Kasih. Ya, baik. Sebentar Ibu, mohon. Sebentar Bu Risma, ya. Dan kami persilakan kepada calon gubernur mohon nomor tenang dulu, urut Ibu Bapak, 3. mohon tenang. Mohon tenang, Ibu Bapak. Baik, terima kasih. Baik, kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan Bu Risma. Jadi bagi saya kesehatan gratis untuk masyarakat Jawa Timur itu memungkinkan. Sudah saya hitung bahwa kebutuhan kekurangan yang UHC itu kurang lebih 790 miliar. Itu ada anggarannya di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah bagaimana pemerataan ini. Karena selama ini rumah sakit harus ke Surabaya semua. Bagaimana dengan masyarakat di kepulauan-kepulauan di Gresik, kemudian di Sumeneb,
terlalu jauh mereka kalau berobat di Surabaya, terutama untuk yang penyakit-penyakit berat seperti jantung, kemudian otak, kemudian ginjal, dan kemudian juga stroke. Nah, karena itu kita akan menciptakan di 5 Bakorwil itu adalah rumah sakit setara dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo, dengan memfasilitasi dokter beredar ke seluruh wilayah 5 Bakorwil itu, serta memberikan beasiswa untuk para dokter dan peralatan untuk di 5 Bakorwil itu. Masih ada waktu, Ibu? Baik, cukup. Sudah cukup. Berikutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Waktu 1 menit dihitung pada saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi universal health coverage ini sesungguhnya reimburse-nya oleh BPJS Kesehatan itu banyak yang di bawah operational cost. Ada penggunaan alkes tertentu hanya di reimburse 60%. Maka RSUD tidak mau melayani itu dan kemudian dirujuk oleh berbagai rumah sakit milik Pemprov, karena Pemprov Jawa Timur punya 14 rumah sakit. Nah, kemudian kami ingin sampaikan, izin Bu Risma pasti paham bahwa setiap pelayanan kesehatan kalau memang itu dengan sekian spesialis pasti ada proses perizinannya. Jadi tidak bisa bim salah bim memberikan layanan kesehatan karena ini oversupply spesialis mana. Jadi beliau punya niat luar biasa, pemerataan layanan kesehatan harus kita lakukan. Tapi kami izin Bu Risma juga sedang menyiapkan rumah sakit tipe B di Pamekasan supaya masyarakat Madura bisa mendapatkan layanan lebih baik. Terima kasih, waktu habis. Ya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bisa merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 3 dan nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda berbicara, Ibu. Iya, terima kasih ya. Saya kok berharap kita lebih punya inisiatif yang juga lebih progresif lagi. Karena memang BPJS tidak mengcover banyak hal, terutama misalnya kalau ada korban kekerasan seksual. Kemudian juga korban KDRT itu juga tidak di cover. Kemudian juga anak-anak yang menderita ODA itu juga kemudian tidak di cover. Andai kan kita punya komitmen politik dan komitmen anggaran, misalnya BPJS pun tidak bisa mengcover, maka kita bisa memberikan dukungan itu dengan mengcover biayanya. Kemudian yang kedua, perlindungan jaminan kesehatan itu juga sangat penting, misalnya bagi kerja-kerja yang berisiko seperti nelayan dan juga petani. Mengapa kemudian itu tidak kita lakukan? Maka Lulu Lukman kalau jadi gubernur, semua kelompok-kelompok rentan inilah yang akan kemudian kita cover kesehatannya dengan anggaran yang memadai. Dan kita yakin bisa, karena Jawa Timur punya anggaran, jangan dibuang percuma, kita gunakan untuk rakyat kita.